pertanian itu bikin gatel, pertanian itu panas, bisa jadi hitam. Tapi kita berpikir bagaimana caranya supaya pertanian itu menarik, supaya itu bisa menghasilkan uang. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Oke, masih berjumpa lagi ya di Foodcast, For Real Food Podcast Building for the Future Now. Kali ini bersama saya Nisa Ertami dan tentunya seperti biasa kita punya narasumber yang luar biasa. Jadi siapakah beliau ini? Beliau ini adalah salah satu petani yang melek media digital. Wow, dan berbagi konten-konten tips-tips tentang pertanian yang dibagikan melalui YouTube-nya dengan kanalnya yang bernama Dari Kami Untuk Kamu. Nah, kita akan ngobrol bareng nih sama Pak Sagio nih. Apa kabar Pak Sagio? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih Pak? Dari Kami Untuk Kamu. Aduh, itu awalnya gimana tuh Pak? Bisa tiba-tiba dapat ide untuk bikin kanal YouTube itu Dari Kami Untuk Kamu tuh? Nah, ini kan yang pertama sebenarnya ide bukan dari saya, dari teman saya. Oh, dari teman Bapak. Teman saya waktu itu membuat YouTube tentang bengkel mobil. Oh, malah bengkel mobil Iya. ya, jadi bukan pertanian ya. Bengkel mobil, tapi kayaknya melihat perkembangannya subscribe-nya, penontonnya itu sedikit. Oke. Nah, begitu setelah itu ngelihat saya nanam-nanam, dia tertarik. Terus akhirnya, Lek tak buat konten gimana? Oke. Nah, setelah itu kira-kira apa yang cocok lu? Kalau saya monggo terserah, tanaman saya banyak, mau apa aja ada. Nah, saya kan akhirnya ya udah buat ini waktu itu kita membuat pestisida nabati. Pestisida nabati. Iya, itu dari jeruk nipis dan daun sirsak. Oke, jeruk. Wah, ini aku nanti habis ini harus nonton nih ya untuk semprot-semprot tanaman Monggo, saya. monggo. Iya. Terus Nah, itu konten pertama. Iya. Nah, setelah itu begitu diupload menarik. Terus wah ini kayaknya waktu itu kan istri dari teman saya bilang ini ada potensi, orangnya lucu, ketika kita memberikan materi itu pas, tidak sulit, gampang diterapkan. Nah seperti itu. Nah terus selanjutnya saya buat konten itu intensifikasi pot. Nah waktu itu kan saya kalau saya lihat di kelompok-kelompok tani di masyarakat khususnya pertanian perkotaan menanam cabai itu cuman 1 pot. Nah saya bilang wah ini eman-eman. Kenapa? Nah kalau cuman di 1 itu mesti kelihatan nanti buahnya mesti nggak begitu banyak. Tapi kalau 3 tanaman udah pasti banyak. Oke. Nah itu kan misalnya memanfaatkan 1 pot dengan 3 tanaman, otomatis pasti hasilnya banyak yang 3 daripada yang 1. Satu ya. Oh gitu. Nah itu saya buat konten itu melejit. Dari situ ya justru Dari situ, awalnya melejitnya iya, ya. dari situ Oke. baru wah. Terus teman saya yang membuat konten mobil akhirnya ditinggalin, Fokus ke sini. fokus ke pertanian. Wah ini pokoknya kayak bagus, wah saya dibuat terus akhirnya nanjak terus. Titik ketika kemudian orang-orang yang tertarik yang tadi ya dari Iya. pot cabe ya, Iya. dia 1 tapi tanamannya ada 3 sehingga hasilnya lebih banyak dan itu yang bikin orang lebih tertarik ya. Iya lebih tertarik. Nah memang terus Oke. terang saya perhatikan, saya kan kalau keluar atau kemain atau sore-sore kalau minggu jalan-jalan, saya lihat di kampung-kampung itu sekarang banyak yang 1 pot isi 3. Berarti kan dampak dari saya Ya. ada nyata Oke, gitu loh. jadi orang-orang juga ternyata terbukti menonton konten itu ya, Iya, ada dampaknya. iya. Wah, ini menarik nih Pak Sagio. Nah, sebetulnya produk-produk tanaman yang sudah dimiliki tadi Pak Sagio bilang, saya punya semuanya tuh apa aja tuh Pak? Kalau saya
tanaman cabai, terong, tomat, seledri, kubis, sawi pagoda, selada, Sayur-sayur bayam, ya pokoknya. kangkung, sayuran hampir rata-rata saya punya. Oh, oke, hampir semua jenis sayur. Nah, itu akhirnya terus ide-ide YouTube itu muncul apakah dari sayur-sayur itu masing-masing dibuat kontennya sendiri? Biasanya dari Pak Sagio sendiri yang kayak usul, oh ini kayaknya menarik bisa dibuat, atau memang dari timnya apa Pak Sagio yang tadi berkolaborasi tadi? Gini Mbak, kebetulan saya juga, sewu ya, Iya. saya penyuluh pertanian. Hmm, Saya seorang penyuluh, oke, saya mendampingin kelompok-kelompok tani. oke. Binaan saya sekitar 24 sama Gapotan 4. Berarti, 24 kelompok tani ya? ya. Nah, saya membuat konten, terus terang itu sebenarnya itu permasalahan di kelompok-kelompok di warga-warga yang menanam. Hmm, Nah, mungkin ada contoh warga atau yang senang tanaman, nanam cabai, nanam tomat, nanam terong itu di bekas botol aqua. hmm, Nah, itu kan kayaknya nggak mungkin. hmm. Mesti buahnya cuma satu, ya segini. Nah, itu saya buat konten. Ini loh, cara menanam supaya hasilnya besar-besar, bagusnya seperti apa. Ini loh. Jadi nggak harus di botol aqua ya, kayak Iya. gitu ya. Oh, oke. Kadang-kadang kan gini, Pak. Banyak yang hobi nanam, Mm-mm. dia belum punya gambaran. Nanam ini seperti apa. Ketika dia nanam, lagi seneng, nanamnya banyak sekali. Tetapi medianya, potnya, polybagnya itu nggak standar. Jadi hasilnya ya Ya. maaf. Ya. Iya. Ada usaha ada hasil Ada ya. usaha, ada hasil. Nah, Oke. itulah yang saya membuat konten seperti itu. Oh, oke Pak. Nah ini Pak, saya kan jadi tertarik juga. Waktu awal-awal bikin konten YouTube ini terus dicibir gitu nggak sih Pak? Oh Teman-teman? iya, saya dicibir. Wah Pak Sagio ya. Iya. Itu gimana? Saya bikin konten, bikin YouTube itu sering sekali, Mbak. Hmm. Alah, ngapain kamu buat konten YouTube kayak gitu? Nah, wah, emangnya pengen terkenal? Mau jadi artis Mau jadi gitu ya? artis ya. Terus macem-macem, walah, memang dapat apa kamu? Nah, seperti itu. Terus gimana itu Pak Sagio nanggepinnya? Kalau saya sih cuek aja, Mbak. Terus terang saya, kalau hal-hal seperti itu udah biasa, istilahnya. Ya, sekarang itu kan banyak orang bisanya cuma cibir. Ngelakuin aja susah. Ya Nah, betul. itu. Betul. Saya kan kalau nggak saya nggak, istilahnya kan gini. Kalau saya yang penting saya bekerja, saya melakukan coba-coba. Kalau ada hasil baru. Nah, saya melihat di kelompok-kelompok yang warga-warga masyarakat itu ketika nanam itu kurang pas. Nah, disitulah saya buat. Nah, akhirnya saya kan di masa seperti sekarang, masa COVID seperti ini kan saya kan kalau ada warga atau masyarakat yang mau menanyakan tentang budidaya tanaman sayuran, kan sudah saya memberikan. Begini loh, begini loh. Udah Nah, dibagikan seperti melalui itu. konten Iya, YouTube itu ya iya, Pak ya? iya. Oke. Kayaknya sibuk sekali nih Pak Sagio nih. Apa nih panggilan bikin konten selanjutnya? Ini barusan tadi ada yang apa namanya? Yang konsultasi. Oke. Konsultasi saya kan konsultasi banyak, Mbak. Saya sehari itu sekitar 15 sampai 20 yang konsultasi Konsultasi ke Bapak itu tiap hari ya? tiap hari. Waduh luar biasa. Ini dari kelompok-kelompok binaannya atau bahkan ada mungkin dari penonton? Penonton konten juga Penonton membuka- konten. Oh malah jadi penonton konten. Juga ada dari Malaysia, dari Brunei, Oh bahkan sampai Singapura, ada banyak. Wah ini menarik ya. Bagaimana ternyata ini kontennya itu karena dia di kanal YouTube sehingga itu akses terbuka luas. Bahkan sampai ke Brunei, sampai Malaysia, dan mereka kontak Bapak sendiri langsung telepon gitu biasanya konsultasinya. Iya, kalau yang dari luar negeri biasanya langsung telepon. Langsung telepon. Terus mereka komunikasinya pakai apa nih Pak? Saya harus Iya. tahu deh. Pakai bahasa Inggris juga nih. Kadang-kadang saya juga bingung. Tapi kan kalau Malaysia, Singapura, Brunei itu kan serumpun. Iya Melayu Iya, ya, pakai Melayu. bahasa Melayu. Oke. Biasanya ya saya sedikit-sedikit tahu. Hmm. Kan biasanya kalau di saya itu sekarang kan asli saya Binjai. Oh dari Binjai, Iya, dari Bapak. Iya. Dari Binjai itu kan banyak orang Melayu. Iya, Nah, kalau iya. Singapura, Malaysia itu kan satu rumpun. Saya sedikit-sedikit tahu. Oke. Iya, Jadi mereka berkomunikasinya pakai bahasa Melayu ya. pakai bahasa Melayu. Ada yang pakai bahasa Inggris gitu Pak? Sekali itu dari Yordania, saya nggak bisa jawab. Yordan. Iya, saya nggak bisa jawab.
Aku belum, aduh ini. Kenapa nggak bisa jawab Pak? Bahasa Arab, saya nggak Kenapa bisa. ya? Itu kan terus dia itu terus bahasa Arab, saya nggak bisa. Bahasa Inggris, waduh saya nggak pinter bahasa Inggris. Itu pernah. Oh, pernah ya. Pernah. Jadi malah nggak diangkat karena waduh ini nggak bisa komunikasi apalagi yang dari Iya. Yordania ya Pak. Iya, itu saya nggak bisa tuh. Itu tahun berapa itu Pak dapat telepon dari Yordania? Belum lama. Oh belum lama. Belum lama. Berarti dia karena lihat kontennya Pak Sadio mungkin ya, terus Iya, dia kayak memang ini dicantumkan nomor ya kalau yang ingin berkonsultasi ya di tiap Iya, konten iya. gitu. Oh, Saya ada oke. di situ konsultasinya ada. Oke, Kan gini Pak, saya itu ketika apa namanya, yang ingin konsultasi, saya kan pinginnya ada foto. Pak, ini tanaman cabai saya seperti ini solusinya seperti apa? Jadi lihat ya nggak cuman awangan gitu Iya. ya berbayang Iya, gitu ya. kalau yang seperti itu saya yakin ini memang benar-benar orang yang mau konsultasi. Tapi kadang-kadang sewu, ada juga mahasiswa yang cuma ngetes-ngetes, itu ada. Wah ini saya sebagai mantan mahasiswa yang suka ngetes. Ngetes gimana itu maksudnya Pak? Gini. Kayak nanya-nanya apa? Nanya-nanyanya begini, Pak, ini tanaman saya seperti ini solusinya gimana ya? Saya jawab, terus dia nanya lagi, Pak, awalnya nanam cabai, nanya cabai, setelah itu nanya terong. Iya. Saya jawab lagi, terus akhirnya saya gini, maaf, Pak, Mas, boleh saya lihat fotonya? Fotonya. Saya penasaran, Masnya bilang seperti ini, saya penasaran. Terus dia bilang gini, maaf, saya nggak punya tanaman. Waduh, saya bilang, Anda mahasiswa? Iya. Terus tak biarin lagi. Besoknya dia nanya lagi, Pak, tanaman kecipir saya itu ada apa namanya bintik-bintiknya seperti ini. Saya bilang gini, ini yang kemarin. Saya bilang, Tapi dia ganti nomor. enggak, masih itu, Oh, tapi masih saya itu. masih ingat. Oh, Nah, iya, akhirnya oke. saya gini, mau solusinya pasti beres. Gimana solusinya Pak? Cabut, bakar, selesai. Nah itu Pak. Kan gini, saya memberikan informasi, memberikan jawaban. Oke. Saya berusaha semaksimal mungkin. Iya. Dan itu memberi solusi. Iya. Tapi kan kalau saya itu kan nggak ada solusi. Iya. Dia cuma nanya. Saya udah mikir-mikir berat. Istilahnya saya, ini gimana ya? Tapi kan itu nggak diterapkan Itu sama dia. itu nggak diterapkan. Oke. Akhirnya ya saya Ya ngetes ngetes kesabarannya Pak. Tadi Iya. ini cerita menarik nih. banyak kok Mbak, mahasiswa yang selalu konsultasi, yang penelitian, itu banyak. Oh tapi kalau itu mungkin memang sudah mengutarakan ya Pak, kami niatnya untuk penelitian kan Pak Sadio juga Ya. pasti terbuka ya kalau Saya untuk itu terbuka, saya terbuka. Heeh. Kalau yang iseng-iseng tadi ya yang ngesel ya. Ya, yang iseng-iseng itu biasanya ya tak jawabnya ya gitu aja. Iya, cabut bakar gitu. Iya, cabut bakar selesai lah. Saya bilang gini, Masnya itu saya menjawab, benar-benar menjawab, tapi Masnya ketika saya tanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tanamannya, ya kan sia-sia gitu loh. Iya. Saya seperti itu. Oke, Pak, ini saya juga tadi tertarik ya, ini mengulik tentang Bapak ada istilah nanduri tembok sama polybag. Nah itu gimana tuh Pak? Itu boleh diceritakan itu? Nah, kegiatan-kegiatan khususnya pertanian perkotaan itu kan permasalahan yang utama itu kadang kita nggak punya lahan. Nah, bisa nanam tapi cuma sedikit, tapi di pinggir-pinggir tembok itu sebenarnya banyak. Nah, akhirnya saya bilang gini sama teman-teman. Kebetulan juga itu jadi program pemerintah kota. Oke. Nah, pemerintah kota bagaimanapun caranya kita harus menanam tanaman sayuran. Ini untuk ketahanan pangan. Oke. Nah, akhirnya waktu itu nanam-nanam, teman saya itu mencoba mencari informasi-informasi bagaimana tembok ini bisa ditanam. Nah, awalnya itu kan biasanya menggunakan pakai botol bekas, pakai oli bekas. Nah, itu kan banyak memang Kaleng-kaleng gitu bekas. ya. Nah, seperti itu. Akhirnya, wah ini mungkin bagaimana caranya nanam, tapi tanaman itu serempak, bisa kompak, juga awet. Nah, terus akhirnya ada kegiatan waktu itu Bimtek mencari solusi itu bareng-bareng sama teman, terpilihlah wall planter bag yang nanamin tembok itu. Nah, akhirnya program itu banyak sekali sekarang, khususnya kalau di kota Yogyakarta yang nanamin tembok itu banyak sekali, Pak. Oke.
Nah, sekarang ini kelompok-kelompok saya juga itu kayak di Karangwaru, kayak di Krica, kayak di Bener, itu rata-rata tembok-tembok yang semulanya dulu tidak dimanfaatkan, sekarang ditanamin tanaman sayuran. Oh sayuran ya rata-rata ya. Karena tadi kaitannya untuk ketahanan pangan Iya, tadi ya, untuk Pak ketahanan Sadio ya. pangan. Ya. Itu gimana Pak? Jadi dari dia kayak ada medianya tanah gitu terus dia digantungin di tembok atau memang langsung ditempelkan di tembok gitu seperti anggrek mungkin ya saya. Nah, itu kita gantungin, kita paku, Oke. pakai paku. Memang kalau yang tidak tahu takut rusak. Hmm. Lumutan apa-apa itu sebenarnya itu nggak bakalan merusak. Nah, itu kita buat paku 3, di situ kan ada lubangnya. Sudah itu kita langsung masukkan saja itu sudah. Oke. Udah bagus. Sebetulnya itu berarti hampir sama ya Pak dengan bertanam konvensional hanya kemudian untuk memanfaatkan lahan kan biasanya ini urban farming ya. Iya. Pertanian perkotaan yang memang lahannya nggak bisa luas punya sawah akhirnya oh ini ada tembok gitu tapi dia tetap dengan media tanah hanya dia mungkin semacam pot ya. Iya. Potnya wadahnya bisa dari apapun gitu yang dia kemudian digantungkan. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Memang kayaknya yang pertama yang lagi gencar-gencarnya nanam tembok itu pakai wall planter itu Kota Jogja. Kota Jogja ya. Dan Kota itu Jogja. sudah jadi programnya pemerintah. Udah sudah program pemerintah, semua kelurahan, misalnya pemerintah sangat mendukung sekali. Oke. Kalau memang kalau nanam tembok ya sebenarnya bagus sih. Saya lihat saya tertarik. Apalagi pada saat musim penghujan seperti sekarang. Kenapa itu? Bedanya apa Pak kalau lagi gini. musim penghujan gini? Kalau musim penghujan, Hah? kalau tembok sini otomatis itu nggak bakal 100% kena hujan terus. Pasti tetap selamat. Nah, ini rencana mau tak buat konten. Oke. Nah, ini saya bilang wah ini kalau dibuat konten ini bagus. Oke. Nah, kan gini. Ketika kita menanam tanaman sayuran yang di bawah, mungkin seperti ini Mbak ya. Ya. Ini kalau hujan terus otomatis kan ini terbuka toh. Iya, dia kena air terus gitu ya. Kena Pak, air sama terus. hujan. Tapi kalau tembok Aha. itu kan enggak. Oh, dia agak terlindungi ya. Agak jadi terlindungin. ya. Nah, Oke. itu lebih aman. Oke. Nah, mungkin salah satu cara menanam tanaman sayuran di musim penghujan pakai tembok. Pakai tembok gitu ya, karena dia terlindungi. Nah, untuk perawatannya sendiri gimana sih Pak? Apakah sama tuh dengan pertanian konvensional kalau menanam di tembok gitu? Perawatannya tetap sama. Tapi kalau saya perhatikan itu kan ada jenis-jenis tertentu yang cocok untuk di tembok. Kayak sawi, bayam, kangkung, selada, bawang merah, kucai. Itu kalau di tembok bagus. Kenapa? Kenapa untuk jenis-jenis itu bagus di tembok? Nah, itu kita juga melihat ukurannya. Ukurannya kayak potnya itu loh. Itu standarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak yang terong atau cabai kan dia terlalu panjang gitu ya, jadi kurang cocok ya. Terus juga kalau cabai, terong, tomat itu kan butuh media yang besar. Nah, kasihan nanti yang temboknya itu. Nanti untuk menahannya itu mesti berat. Oh, Tapi oke. kalau itu tidak. Nah, aku jadi pengen tahu juga nih Pak Sadio. Kalau di kota kayak gitu, kita ngomongin hama-hama ya. Ya kan, itu ada juga nggak sih hama-hamanya gitu kalau di kota kayak gitu? Terus biasanya apa hama-hama yang ada di perkotaan? Apakah sama juga gitu? Sama yang di desa yang namanya hama ya? Hama rata-rata hampir sama. Oke. Rata hampir sama. Kalau musim sekarang seperti ini, itu hama itu banyak kayak belalang. Oh, belalang ya. Nah, Gitu. ini posisinya nanam sawi, nanam kubis itu harus berhati-hati karena hama-hama pada saat sekarang musim penghujan itu banyak sekali. Terus kalau untuk tanaman cabai, terus cabai, tomat itu biasanya busuk buah. Busuk buah ya. Busuk buah seperti Karena sekarang. hama. Karena hama. Oke. Nah, kalau saya kan nanam gini, Pak. Saya nanam itu sudah saya perhitungkan. Ini bulan 10, 11, 12 itu hama banyak. Khususnya kalau nanam kubis, kami selalu berhati-hati. Saya kurangin. Yang biasanya nanam daun-daunan itu saya kurangin. Itu selalu saya informasikan kepada kelompok-kelompok tani. Ya. Bapak Ibu, kalau mau menanam kubis, pada saat bulan 10, bulan 11 itu dikurangin. Oke. Karena resiko hama ini akan banyak sekali.
Nah, terus gantinya apa, Pak? Nah, kalau gantinya kayak selada. Oh. Selada itu tidak ada hamanya untuk saat sekarang. Oh, selada malah nggak ada ya? Ada. Padahal dia juga daun-daunan Iya, gitu ya? iya, Oke. itu aman. Nah, memang terus terang kalau saya itu setiap kali membuat konten atau menanam-nanam itu sudah saya antisipasi. Contohnya masalah busuk buah. Busuk buah itu banyak disebabkan oleh lalat. Nah, itu sudah saya antisipasi. Caranya seperti ini. Kemarin saya buat pasang petrogenol. Petrogenol? Nah, Apa itu? Boleh dijelaskan? petrogenol itu suatu wangi-wangian, sebenarnya itu jebakan. Oh, oke. Nah, Bisa buat parfum kita-kita gitu nggak? bisa. Nah, Sungguh bisa. ya itu juga YouTube terbaru kami. Oke, nanti saya lihat. Nah, saya memang terus terang nanam. Ini saya terus terang saya senang. Kuncinya kalau kita nanam yang pertama itu kita harus ikhlas. Harus ikhlas, oke. Harus ikhlas. Jangan sampai ada beban, jangan sampai ada paksaan. Gimana itu? Berarti nggak boleh merasa, wah aku harus nanam ini lalu berbuah sekian gitu ya? Nggak boleh ya, Pak? Nggak Ya? boleh. Oke. Itu kuncinya. Terus yang kedua, dia sayang. Kita sayang, harus sayang. Nyanyi gimana, Pak? Kayak anak-anak itu harus diulus-ulus gitu atau Ya, gimana? itu salah satu. Yang kedua, kita harus mengerti. Ketika dia butuh minum, ketika dia butuh makan, kita harus tahu. Ketika dia kena hama, kita harus tolong, kita harus tahu. Jadi kalau saya terus terang, kalau saya begitu saya nanam, di sini saya ada kayak apa ya? Ya mungkin ada kayak sedikit ikatan. Koneksi ya, ikatan. Iya. Koneksi. Wah, ini tanaman saya butuh minum. Ini tanaman ini saya butuh. Jadi tanaman saya kan sekarang posisinya di kantor. Iya. Nah, ketika hari Sabtu, hari Minggu, bahkan mungkin kalau Lebaran, tanaman saya kan banyak. Saya selalu berpikiran. Saya kira gini, wah saya makan enak. Tanaman saya ini kasihan. Oke. Saya sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Akhirnya saya kalau pas Lebaran itu saya setelah subuh saya harus Menyapa tanaman-tanaman. menyapa tanaman. Nah, Saya yakin kalau kita seperti itu, yakin nanam apa saja, yakin berhasil. oke Pak. Jadi sekali lagi kita ulang ya, ikhlas, kemudian disayangi dan harus bisa mengerti ya. Jadi membangun koneksi ya. Ini karena saya kemarin juga jadi inget nih, saya ya memang tanaman hias sih Pak. Jadi ada satu gitu tanaman saya hampir mati. Tapi saya memang rasanya sedih banget gitu ya. Ya ini aku harus menerapkan nih ilmunya dari Pak Sadio nih. Kuncinya menanam itu. Oke. Pak, ini kan tadi Pak Sadio cerita ya bahwa Bapak juga sebagai penyuluh dan juga punya kelompok tani ya, kayak gitu ya. Nah itu sudah ada pemberdayaan khusus nggak sih yang sebetulnya kemudian dilakukan oleh Pak Sadio sendiri dan apa mungkin dari kelompok tani kayak gitu? Memang ada program khusus rutin kayak gitu? Oh, saya ada, Pak. Oke. Ini kemarin juga sudah buat saya YouTube. Oke, sudah dimasukkan konten juga Sudah. ya. Kan gini, Pak. Program kegiatan menanam tanaman sayuran ini bagaimana tetap harus berjalan, tetap harus berlanjut, tetap harus bertahan. Nah, selain menanam-nanam selain untuk kebutuhan rumah tangga, untuk gizi keluarga, tapi bagaimana caranya supaya kita dari segi ekonomi bisa ya menghasilkan ekonomi lah. Seperti itu. Okay. Intinya seperti itu. Terus akhirnya kami membuat istilahnya suatu komunitas kelompok yang sekarang itu tiap hari Minggu pagi kami tampil di alun-alun gitu. Oh, tampil untuk acara apa ini, Pak? Untuk jual tanaman-tanaman. Oke. Nah, kan gini. Seumpamanya mbaknya kalau nanam-nanam terus, sebenarnya mbaknya kan butuh modal. Iya. Butuh beli polybag, butuh beli pupuk, media tanam dan macam-macam. Kalau mbaknya cuma hanya dikonsumsi sendiri, saya yakin mbaknya nggak akan bertahan lama. Nah, tapi kalau Mbak, ayo nanam-nanam, nanti tanaman mbak yang bagus kita jual. Nah, kita jualnya kalau di kota terus terang itu saya teman-teman jual kiloan, hasil panen itu jarang sekali. Kami jualnya pakai sistem pakai pot, pakai polybag. Oke, jadi dengan tumbuhannya ya? Dengan tumbuhannya. Oke. Nah, itu lebih menguntungkan.
orang juga lebih tertarik gitu kan biasanya Nah, ya. orang akan lebih tertarik kan gini. Sekarang itu nun sewu ya, orang-orang masyarakat kita itu banyak yang instan. Hmm, Banyak yang instan. Dia nggak mau ribet-ribet nanam, dia nggak mau ribet-ribet nyiram, tahu-tahu tanamannya bagus. oke, tahu-tahu udah berbuah. Nah, tahu jadi berbuah. Nah, Membaca pangsa pasar itu iya, ya Pak Sadit. ini harus kita bisa baca. Oke, Akhirnya, wah oke. inilah solusinya. Nah, akhirnya apa? Teman-teman, kalau punya tanaman yang bagus, tanaman yang menarik, kita harus jual. Kita jualnya di seni. Hmm, Harganya mesti tinggi. Saya hmm, bilang, Mbak, ini harga cabai 80.000, 50.000. oke, oke. Nah, tapi kalau memang kita gini, wah kalau cabai pada saat-saat murah, kita beli 50.000 udah banyak sekali. Nah, tapi kan ini beda. Kita jual ada potnya, ada buahnya, bisa dinikmatin. Nah, Iya. ini yang kita jual. Oke, Ini. oke. Apalagi orang masyarakat kota yang kayak nggak mau ribet itu tadi Iya, ya, masyarakat Pak. nggak mau ribet. Terus mungkin gini, di desa kita, di kita ya, itu ketika banyak acara-acara lomba, Ya, lomba desa, lomba kampung, lomba RT, apalagi menjelang 17-an, pinginnya kan wilayahnya itu kan tanamannya bagus-bagus. oh ya, Nah, buat hiasan di jalan gitu ya. Iya, iya, dipasang di pinggir jalan, di depan rumah. Nah, mereka kan nggak mau ribet-ribet. Nah, inilah kami mencoba sama kelompok-kelompok ini yang kita manfaatkan. Oke, oke, oke. Kami sering sekali memanfaatkan kegiatan-kegiatan ini. Terus juga kami juga sering ada kegiatan-kegiatan. Kalau di Jogja kan sering ada event Ya, pembangunan kemarin ya. Kayak pembangunan itu seluruh Indonesia yang kabupaten-kabupaten itu loh. Nah, itu kan biasanya di JEC. Nah, itu dari kabupaten dari luar itu pada datang ke Jogja. pameran potensi biasa ya. Oke. Potensi daerah. Ya. Nah, mereka nggak mungkin dia itu bawa tanaman tomat, bawa tanaman cabai. Oke, oke. Nah, itu saya terus terang itu saya baca terus. Informasi kapan ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, saya baca terus. Jadi mereka pasti membutuhkan itu untuk Iya. displaynya mereka juga ya, Iya. Pak ya. Oke. Nah, akhirnya kami kelompok-kelompok saya, "Wih, buat ini. Besok bulan sekian pasti laku." Oke. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau sudah seperti itu, mereka pasti itu. Kadang ada ya salah satu dari Bogor, Ya. dari Makassar, dari Bangka Belitung, Hmm. dia ketika ada pameran di Jogja, hubungin saya terus. Pak Sagio, yang penting stand saya tanamannya bagus-bagus. Nah, ini peluang ini, Pak. Ini peluang. Pak Sagio ini Peluang. saya lihat Pak Sagio ini termasuk sangat pandai ini membaca peluang. Nah, ini kemampuan ini sebetulnya didapatkan dari mana sih, Pak? Berdasarkan pengalaman atau memang belajar khusus gitu? Kalau saya gini, Mbak, ya, terus terang saya belajar dari pengalaman. Pengalaman ketika ada event-event itu, saya bisanya lihat, wah ini yang ditampilkan hanya tanaman seperti ini. Ini ketika kita tampilkan seperti ini pasti menarik. Oke, oke. Nah, akhirnya saya mencoba. Waktu itu memang kita pernah mencoba ada kegiatan-kegiatan seperti itu, tak saya tampilkan. Itu Bupati Wali Kota Cilegon, Wali Kota ya. Cilegon ya. Iya. Nah, ibunya itu kalau ada acara di sini pasti pesan saya. Oke. Pak Sagio, yang penting tempat saya Bagus. bagus. Nah, inilah kelompok-kelompok menjadi semangat. Oke, oke. Saya menjual di situ ya rata-rata per polybag 50.000. Oke, Pak. Bayangin, Mbak, Ya. tanaman terong Ya. kalau kita beli kalau kita Buahnya jual, aja. buahnya kita jual paling laku berapa? Iya, betul, betul. Paling mentok itu sekilo kilo 5.000. Tapi kalau kita jual polybagnya, kita jual itu mahal harganya. Bisa 50. Wah, luar biasa Nah. nih Pak Sagio nih. Kalau seperti itu, kelompok masyarakat mesti tertarik. Ayo nanam, ayo. Jadi semangat Jadi juga semangat. ya, Pak ya. Nah, Oke. Saya terus terang saya juga ya itu saya baca. Ketika ada event, ketika ada acara, itu saya selalu baca. Sehingga saya bisa mengkoordinir
kelompok-kelompok masyarakat yang sering nanam. Oke. Bulan ini siap-siap, bulan ini siap-siap, Tanamannya ini. tanamannya kira-kira. ini. Oke. Seperti itu. Wah, hebat nih Bapak Sagio nih. Pak, saya juga jadi pengen tahu nih. Tadi kan saya sempat nonton salah satu konten YouTube-nya Pak Sagio ya. Itu ada membuat pupuk. Wah, itu kan juga menarik nih. Nah, ini kebetulan Iya. karena saya juga sedang mencari itu, sedang membuat Iya. membuat pupuk organik gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu pembuatan pupuk dan pestisida tadi yang diterapkan Pak Sagio tuh gimana? Maksudnya memang dari Bapak sendiri atau memang juga membina para petani juga untuk sama-sama membuat, memproduksi, diolah dan kemudian dijual juga atau untuk konsumsi sendiri? Nah, gini Mbak, pupuk yang saya buat itu pupuk cair. Ya. Pupuk cair itu pupuk dari sampah-sampah limbah rumah tangga. Nah, sebenarnya sampah ini kan menjadi selalu permasalahan. Nah, sebenarnya sampah itu bisa dikelola. Akhirnya saya berpikir ini bagaimana caranya seperti ini, sampah ini bisa bermanfaat. Yang sampah yang kalau saya kan membuat double 2A, itu apa ya? Gimana? Ember 2 itu apa sih namanya? Oh, 2 susun gitu Ah, ya, 2 singkat ya. susun. Nah, itu kan saya 2 susun. Nah, yang posisi di atas itu kan untuk yang bukan cair, yang padat. Yang padat itu kan pasti bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Limbah rumah tangga Limbah rumah gitu tangga. ya. Oke. Nah, airnya juga bisa untuk pupuk. Nah, ini kalau konsep ini mungkin setiap warga, setiap rumah tangga membuat seperti ini sampah bisa dikurangi gratis banget. Oke. Nah, ini saya pikir, wah ini sampah-sampah rumah tangga kalau kita biasanya masak kangkung, sawi, bayam dan sebagainya, itu kan semua nggak dimasak. Iya, betul. Nah, dan itu sebenarnya itu kan punya kandungan yang bagus untuk N, P dan K itu sudah ada di situ. Nah, inilah akhirnya saya konsultasi sama teman-teman, sama yang ahli hama ada, yang dari UGM itu saya juga ada. Nah, akhirnya, begini Mas Agio, oke, jalan. Oke. Nah, setelah itu saya buat itu memang banyak sekali. Itu juga istilahnya ya meledak juga itu. Lumayan banyak itu yang buat banyak sekali. Oke. Sampai hari ini yang konsultasi itu banyak terus. Tentang pupuk itu ya. Tentang Wah, pupuk kayaknya itu. saya habis ini juga harus bikin sendiri nih nanti Nah, ya. monggo Pak. Terus kalau yang pestisida nabati, saya kan gini. Saya dulu ketika saya kuliah, Ya. saya juga skripsi saya pas kebetulan saya menggunakan pestisida nabati. Oke, kuliahnya Bapak memang di bidang pertanian. Iya, Oke. saya di bidang pertanian. Saya dari SD, SMP, SMA saya pertanian. Oke, memang sudah fokus ya di bidang Sudah pertanian fokus, ya. Sudah Oke, fokus baik. pertanian. Nah, membuat pestisida nabatin ini sebenarnya kan pasti biayanya kan lebih murah. Di sekitar kita ada. Oke. Nah, memang kalau kita menggunakan pestisida nabatin itu tidak langsung jos kelihatan. Oke. Memang secara perlahan. Oke. Nah, saya dulu kan saya kuliah, saya membuat suatu penelitian. Wah, ini kalau skripsi saya, penelitian saya tidak saya gunakan eman-eman. Nah, akhirnya saya coba lagi, ternyata bagus hasilnya. Oke. Nah, sampai sekarang saya tetap masih menggunakan itu. Dan apakah ini kemudian produknya juga kemudian dipasarkan, dijual kayak gitu? Nah, terus terang saya tidak, Mbak. Oh enggak, untuk pemakaian Saya nggak sendiri untuk dulu pemakaian ya. sendiri, dan masyarakat pemirsa itu yang sering itu juga selalu menggunakan. Memang banyak sih ada yang nanya, Pak Sagio, saya mau beli. Iya. Enggak ah. Karena itu tadi instan, males bikin soalnya. Pak. Iya. Terus terang, buat sendiri aja gampang kok. Nah, saya sering seperti itu. Oke, jadi memang tetap mengedukasi untuk bagaimana Iya. itu bisa diproduksi sendiri juga ya Iya. Pak ya. Oke, Mbak, nah ini mau menanyakan nih kaitannya tadi ya untuk modal awalnya nih untuk bertani ini itu dapatnya dari mana tuh, Pak? Apa harus kan ada yang harus utang-utang dulu atau memang nabung kayak gitu? Kan gini Mbak, mungkin kalau masalah modal ya Mbak ya. Ketika mungkin kalau saya ada gajian, mungkin ada saya rezeki, saya pikirkan itu. Oke. Ini harus saya sisakan untuk beli polybag, untuk beli media,
untuk beli bibit, untuk beli itu saya pasti sediakan. Berapa persen memang sudah di-plotting untuk Sudah itu ya? plotting. Oke. Oke. Saya memang seperti itu. Saya nggak ketika punya duit, wah mungkin punya duit rupanya 100.000 ya. Wah saya ini kok tanaman saya itu sudah saatnya dipindah. Ini harus saya beli polybag atau beli pot atau saya beli pupuk ketika dia itu sudah mau minta makan. Saya tetap beli. Nah, ya namanya rezeki itu nanti pasti ada aja. Saya yakin itu. Nanti ketika tanaman saya udah bagus-bagus, saya tiap hari Minggu saya kan jual di Alkit. Ya. Pasti saya dapat duit. Ya. Sisanya mungkin sekitar kalau dapat 400.000, 300.000, 100.000 pasti tak khusus untuk beli tanaman. Tanaman lagi, jadi diputar lagi ya. Iya, diputar ya? lagi. Saya terus seperti itu. Nah, ini mungkin juga buat teman-teman ya yang mendengarkan podcast ini Pak, yang mungkin mulai tertarik nih juga untuk tadi bertanam di tembok gitu. Nah, persiapan awalnya yang harus dilakukan apa aja tuh? Nah, persiapan yang kita siapkan memang terus terang kita harus punya wall planter deck. Oke. Ada khusus ya memang Ada wall khusus. planter. Iya. Itu bisa didapatkan di toko alat-alat tani? Ada, itu di toko-toko pertanian itu ada semua. Oke, wall planter bag. Iya. Harganya sekitar 45 sampai 60-an Satu kantongnya. satu kantongnya. Oke. Nah, yang kedua kita lihat posisi tembok juga. Kita nggak sembarangan maton tembok. Nah, itu dia maksudnya. Iya. Ntar temboknya tetangganya juga deh. Iya. Nah, temboknya itu kira-kira ya sekitar 40% itu harus kena sinar matahari. 40% ya. Oke. 40%. Terus yang kedua setelah itu kita wall planter, temboknya sudah, matahari sudah, setelah itu media tanam. Media tanam, kalau saya terus terang saya menggunakan biasa aja tanah, pupuk kandang. Tanah dan pupuk kandang ya. Kandang. Kembangnya. Terus mungkin setelah itu kita harus juga punya planning. Iki mau tak tanamin apa? Nah, kalau mungkin untuk gizi keluarga, mungkin nanam sawi, nanam bayam, nanam kangkung, seledri itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau bisnis, Ya. kita juga harus lihat peluang. Oke. Ini mungkin pada saat-saat seperti sekarang, kalau sawi ini bagus. Saat hujan ini ya. Saat hujan sawi seperti ini. Karena nggak ada hama juga. Ya. Oke. Sawi mesti mahal. Oke. Bentar lagi mahal, yakin Oke. gitu. Waduh, habis ini aku kalau kita tanam sawi nih Pak Sadi. Alasan saya gini, Mbak. Kenapa itu nanti mahal? Ini kan sekarang sudah mulai musim hujan. Ya. Nah, yang nanam-nanam di pekarangan, yang nanam-nanam di kebun, itu nanti curah hujannya kan tinggi. Nah, itu juga kalau kita tidak pakai teknik, itu juga berbahaya. Tapi kalau di tembok, yakin itu bagus. Oke. Air, begitu dia air masuk, langsung dia ke bawah. Tidak ada yang menggenang. Nah, itu ya. Saya yakin bentar lagi sawi nanti mesti harganya naik. Naik ya. Oke, prediksinya Bapak Prediksi ya. Wah, saya ini naik. menarik nih. Oke, ini mungkin nanti buat teman-teman yang mendengarkan nih bisa langsung ya. Ini Tanam radio. sawi. Kenapa? Oh enggak, nanti tayangnya di ada media sosialnya nanti. Oh. Nah ini mungkin menanyakan juga nih Pak, sebetulnya akhirnya kalau kita berbicara tadi ya soal bisnis ya selain tadi kemudian menjual tanaman yang akhirnya tidak hanya hasil panennya, tapi bahkan tanaman yang cantik tadi ya, membaca peluang-peluang yang ada di pasar. Ada kegiatan apa saja yang berkaitan dengan pertanian ini yang kemudian bisa dibilang mendapatkan penghasilan kalau menghasilkan uang lah gitulah. Kalau saya terus terang Mbak ya, saya murni itu pertanian. Pertanian. Murni pertanian. Oke. Nah, YouTube-nya sendiri sudah menghasilkan, Pak? Sudah dimonetize? Alhamdulillah sudah. Oke, menarik. Padahal YouTube-nya juga kontennya tentang pertanian ya, dan sudah dimonetize ya. Oke, Bapak. Nah, Pak, sekarang di tahapan sekarang ini berarti Bapak itu bertani sudah dari tahun berapa kalau boleh tahu sebelumnya? Saya kalau bertani sebenarnya dari dulu ya Pak. Saya anak petani. Saya petani itu saya sekitar mungkin SD saya sudah diberi tanggung jawab. Oke. Tentang pertanian. Dari SD ya? Dari SD. Oh baik, jadi sudah ngeblend lah. Iya. Kayak gitu ya. Dulu gini Mbak, ini pernah pengalaman saya. Ketika saya SMP, terus terang saya tuh nggak pernah dikasih uang jajan. Oke. Bukannya uang orang tua saya itu pelit, enggak. Tapi orang tua saya mungkin ya prihatin. Nah, istilahnya kamu harus begini. Akhirnya saya berpikir, teman-teman pada jajan bakso, jajan ini saya nggak pernah jajan. Akhirnya saya waktu itu saya ingat ada pesan dari guru saya itu,
kamu ini orang petani. Masa istilahnya mau nanam-nanam aja nggak bisa. Kalau kamu mau nanam-nanam, duit kamu mesti banyak. Jajan kamu mesti bisa. Akhirnya saya berpikir, iya juga. Lahan orang tua saya luas. Akhirnya saya minta, Pak, saya minta lahanlah sedikit. Buat apa? Buat nanam sayuran. Loh ngapain? Ya buat Buat jajan. jajan. Iya, akhirnya saya waktu itu saya nanam sawi, kangkung. SMP ya bayam. itu? SMP. Oke. Nanam terus. Tiap hari saya itu panen terus. Oke. Tapi memang ya ada resikonya. Saya harus bangun pagi-pagi. Sekitar jam 4 saya udah ke pasar. Store. Itu di store sendiri ke pasar atau memang ada tanya, Bapak ini saya bisa jual hasil panen saya kemana kayak gitu? Saya waktu itu setelah di warung-warung. Oh di warung-warung ya, oke. Warung-warung. Sejak itulah saya memang sedang pertanian. Ketika itu teman-teman jajan apapun saya bisa. Oke. Karena sudah bahkan itu dari uang sendiri ya, Iya, bukan dari dari uang orang sendiri, tua ya, iya. dari hasil kebun sendiri ya. SMP nanam sayuran, ketika SMA saya nanam cabai. Oke. Nanam cabai banyak, ya luas juga. Begitu saya kuliah dari Binjai, saya kuliah di Jogja, saya tinggal di tempat Pak Ade saya. Nah di Pak Ade saya itu lahannya ya nggak begitu luas lah, sekitar 4.000 meter. Nah di situ saya nanam lagi. Oke. Nanam bawang merah, nanam cabai, nanam sayuran. Jadi sebelum saya kuliah, saya nyiramin tanaman dulu. Oke. Pelihara tanaman saya dulu. Seperti itu. Dan panen dan dijual juga di Panen situ? dijual juga. Oke, untuk uang saku juga ya? Ya kadang untuk uang saku, untuk kebutuhan Pak Ade saya, berambang, cabai, sayuran nggak beli. Untuk konsumsi Untuk sendiri konsumsi ya? sendiri. Oke, luar Nah biasa. memang terus terang saya kalau yang pertanian ini dari SD. SMP lah. Sudah dari SMP. Oke, berarti memang sudah lama. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu berarti? SMP saya tamat SD itu 89. 89. Baik, saya mungkin baru lahir ya. Bapak sudah bercocok tanam dan sudah bisa menghasilkan. Iya. Pak luar biasa sekali. Nah sampai sekarang sebetulnya Pak, saya pengen tahu ada inovasi apa saja sih yang sudah Bapak lakukan? Pak. Kalau saya inovasi yang pertama itu saya 1 pot isi 3. Oh iya, oke. Itu tadi ya, yang jadi konten melejit tadi Itu juga melejit ya. itu. Terus yang kedua yang skripsi saya, daun sirsa itu melejit. Yang untuk pestisida tadi ya, Iya. pestisida organik. Terus perawatan tanaman tomat Oke. itu melejit juga. Terus fungsi arang, Apa itu Pak? arang kayu itu loh. Iya, arang batu bara ya. Bukan. Batu bara, Arang arang yang kayu apa? yang Oh, jualan arang sate, kayu. yang jualan sate itu loh. Iya, iya, oke. Nah itu melejit. Oke. Saya kan gini, ini dulunya Mbak, ini pernah kejadian ya. Arang dulu itu yang ancur-ancur itu harganya murah sekali. Iya, yang serpihan-serpihan Nah, gitu ya. bahkan kadang nggak laku. Padahal gini, Pak saya ini udah Mas, ambil aja bawa pulang sana. Nah, tapi sekarang sudah nggak bisa, Karena sudah laku. sudah sekarang. laku ya. Itu Iya. dimanfaatkan untuk apa itu Pak kalau boleh Nah tahu? itu sebagai media tanam, Arang campuran media tanam. Oke. Itu hasilnya bagus banget. Biasanya di anggrek-anggrek itu saya suka Iya, lihat ya. ya anggrek. Ini tapi saya sekarang media tanam saya pasti ada arangnya. Oke, sayur ya, bahkan sayur ya. Oke. Cabai, terong, tomat itu harus pakai arang. Kalau Kenapa? Dia hasilnya lebih gimana tuh Pak dibandingkan yang tidak memakai arang? Gini Pak, ini pada saat sekarang cocoknya saat sekarang ini musim-musim penghujan. Ya. Itu bisa mencegah jamur. Oke. Nah, Oke. itu ketika kita memberikan pupuk yang berlebihan, arang itu bisa menyerap. Tanaman kita bisa jadi aman. Itu saya buat konten, itu sudah juga lumayan. Oke. Itu melejit. Nah, saya pernah beli arang ketika itu, wes Pak, jupuk okono. Tapi ketika saya datang, berapa ini Pak? Wah, sekarang mahal ya Mas. Karena banyak yang nyari. Saya ini kejadian, kan saya pakai masker. Iya. Waktu itu saya bilang gini, Pak, sekarang udah mahal. Berapa? 20.000. Wah, biar ora payu kok. Ayo dulu Mas. Sekarang itu kelompok-kelompok tani itu loh. Ada yang buat YouTube itu loh. Padahal Bapak sendiri. Iya. Saya bilang gini, siapa yang buat? Saya nggak tahu namanya Sagio itu tuh. Orangnya masih inget Pak. Saya pernah nonton YouTube, ya inget-inget. Tak Ya, buka. terus lo Bapak. Lo Bapak gitu. Jadi aja gini, Pak, matur nuwun. Arang saya sekarang laku teras. Oke. Nah itu kan
saya juga di situ saya juga merasa bahagia, Mbak. Karena jadi merasa bermanfaat untuk orang lain juga Iya, ya Pak ya. bermanfaat untuk orang lain. Dulu awalnya murah, sekarang bisa Jadi punya nilai ekonomi. nilai ekonomi. Iya. Nah, Wah, saya senang sekali. iya, iya. Nah, itu kan istilahnya apa ya? Yang saya buat konten di situ ada manfaatnya Untuk orang lain untuk ya. orang lain. Betul. Luar biasa Pak. Nah ini Pak terakhir pesan untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin mulai tertarik nih untuk bercocok tanam, mungkin mau di tembok atau di mana gitu, apa nih Pak pesannya ini? Kalau pesan saya gini, memang sekarang ini banyak orang beranggapan pertanian itu kotor, pertanian itu apa ya, bikin gatel, pertanian itu bikin apa namanya, panas, bisa jadi hitam. Nah, seperti itu. Sebenarnya enggak. Kalau kita berpikir pertanian yang seperti dulu, memang iya. Tapi kita berpikir bagaimana caranya supaya pertanian itu menarik, supaya itu bisa menghasilkan uang, ekonomi, itu ada caranya. Nah, kita enggak waton nanam. Berarti kita harus punya perhitungan, hitung-hitungan. Ini saatnya cabai mahal, tanaman mahal seperti apa, itu kita harus punya hitung-hitungan. Kalau dulu mungkin waton, istilahnya nanam itu nggak mikir-mikir itu harus ditanam apa, tanam apa. Apa aja tanam apa pokoknya. tanam. Sehingga nilai ekonominya kurang pas. Tapi kalau kita dengan punya strategi, cara menanam, kita bisa membaca peluang, kita mau kapan ini harga nilai mahal, saya yakin pertanian itu bagus. Nggak kalah sama yang lain, Mbak. Saya yakin itu. Karena sudah dibuktikan sendiri iya, ya. karena sudah dibuktikan sendiri. Ya. Saya nanam cabai aja, Mbak. Saya harga tertinggi tanam cabai itu satu pot itu 100.000. Oke. Saya waktu itu pernah. Saya kan di rumah punya piar. Ketika tanaman piar itu tak isi tanaman, di lampu merah aja tanaman saya laku, Pak. Oh iya. Yakin itu. Saya kalau banyak tanaman boleh tanya. Tanaman saya ya, saya rata-rata ya kualitasnya hampir A. Kalau lihat tanaman saya golongkan A, B, C. A ini harga tertinggi, B agak menurun. Grade-grade-nya ya. Ada grade-nya. Nah kalau kita pertanian seperti itu, anak muda saya yakin tertarik. Tapi kalau pertanian yang kita hanya mengandalkan tenaga, hanya mengandalkan fisik, Iya bayangnya udah harus nyangkul-nyangkul harus gitu. nyangkul, harus begini, teknologi nggak kita pikirkan, mesti ya kotor, reket, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, inilah caranya, seperti ini, nilai jualnya mesti. Pasti nih ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Sagio. Terima kasih ya. Baik. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Dan series Foodcast juga bisa didengarkan melalui channel YouTube dan juga di media sosialnya Forbil, di websitenya forbil.id dan Instagramnya @forbil_institute. Sekali lagi terima kasih Pak Sagio sudah berbagi inspirasi dengan kami hari ini, dan saya Anissa Hertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Foodcast Forbil Food Podcast Building for the Future Now episode selanjutnya.